di anak-anak yang nakal tertarik kepada Anda itu bagus. Ya, intinya seperti itu. Dan kalau Anda kebetulan PPL di negeri itu sangat enak sekali ya anaknya pada diem gitu ya, kemudian menghargai kepada guru, sudah bisa berperilaku dengan bagus ya. Dia antusias mencatat, tidak ada yang ngobrol. Coba kalau di kelas jurigi istilahnya ya, kalau ada kelas juri itu anak-anaknya yang nakal-nakal gitu ya. Baik IPA atau IPS. Yang banyak mah dari pengalaman tuh anak IPS. Maksudnya paling pojok. Ya, kalau pang ribut-ribut nak, kalau guru perempuan itu diherian, kalau guru laki-laki bisa-bisa dilecehkan. Maksudnya itu tidak dihargai gitu. Ya. Nah, itu ini tergantung pada jam terbang biasanya ya. Semakin Anda banyak mengajar, maka Anda bisa menguasai kelas. Artinya anak yang pandai ikut, ya tidak masih tertinggal. Anak yang minor pun yang nakal-nakal itu bisa ikut, gitu. Ya. Oke, nah itu salah satunya adalah dengan penggunaan media. Biasanya kalau penggunaan media ini atau multimetode, semua yang bagaimanapun juga karakteristik anak itu mereka akan suka, begitu ya, akan menyenangi, gitu ya. Ketika anak senang, maka kita bisa memasukkan pengetahuan, gitu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar dari media pembelajaran, ya, begitu. Kalau Anda bertanya silakan ya. Nah, sekarang ini hal-hal yang harus kita pelajari ya. Capaian pembelajarannya adalah yang pertama Anda memahami apa latar belakang adanya media pembelajaran. Yang kedua memahami definisi, kemudian fungsi, kemudian landasan teorinya, kemudian pengelompokan media, dan sekarang adalah media berbasis ICT ya. Nah, yang pertama adalah mengapa muncul media pembelajaran. Yang pertama adalah masalah dasarnya itu adalah permasalahan dalam belajar. Anak malas, ya anak tidak mengerti, kemudian anak itu takut, ya anak itu khawatir, kemudian anak tidak bisa konsentrasi, itu adalah masalah-masalah dalam belajar, ya. Kemudian pembelajarannya kurang menarik, ya. Sebenarnya ada penceramah-penceramah atau pembicara-pembicara yang walaupun dia tidak menggunakan media, tapi dia sudah bisa menggemparkan gitu. Ya. Pembelajarannya itu dengan ceramah saja. Anda pernah lihat tuh stand up komedi ya? Dia kan nggak pakai media, ya kan ya? Tapi bisa menyampaikan konten komedinya itu dengan sangat menarik. Ya, di situ ada teori komunikasi, bagaimana cara komunikasi, ya. Bagaimana dia itu berekspresi. Kan ada yang garing tuh ya. Ada garing, ngabodor, tapi tuh udah segaringnya sih ieu ngabodor teh gitu kan ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan adanya media, maka akan lebih menarik, ada gambar, ada animasi, ada suara, begitu kan ya. Itu akan lebih menarik. Apalagi karena begini menarik itu. Menarik karena bagusnya atau menarik karena jeleknya. Gitu ya. Misalnya Anda nih pakai medianya pakai gambar ya. Anda dulu pernah ada pengalamannya menggambar binatang. Sulit gambar binatang itu sebelum ada zaman sekarang ya. Jadi gambar binatang sekenanya, atau gambar orang sekenanya gitu ya. Nah, bakatku butut gambar orang teh murid teh jadi salari. Karena si ibu ini sangat menarik karena jeleknya. Ada yang seperti itu, tapi Anda jangan ya, yang seperti itu ya. Kemudian peran guru untuk menyediakan informasi sebanyak mungkin. Jadi media itu jadi ketika tidak ada media, guru itu ngomong terus A B C D segala macam karena dia itu mengajar silabus atau kurikulum yang harus diselesaikan ya. Nah, karena terlalu banyak materinya, maka anak itu berjubel di sini, nggak ada yang bermakna pembelajaran. Pembelajaran itu nggak ada yang bermakna ketika ditanya, kamu tadi belajar apa nak? Naonnya? Ya tadi diajar naonnya? Nah lupa.
Kenapa lupa? Karena tidak bermakna. Begitu. Jadi orang tuh mudah lupa karena tidak bermakna. Kalau misalnya pembelajarannya itu bermakna gitu, itu akan diingat terus gitu. Jadi Anda jangan lupa setiap pembelajaran itu harus memberikan makna ya. Anda harus jadi guru-guru yang lebih bagus ya daripada saya ya. Nah, gitu. Jadi Anda harus memberikan makna dari setiap pembelajaran itu. Kemudian dengan adanya media ini memungkinkan peserta didik untuk belajar dari lingkungannya. Ya, begitu. Nah, dengan media ini bisa mengcrop lingkungan yang besar menjadi kecil. Jadi anak bisa melihat, oh pantai itu begini ya. Oh, pegunungan itu begini ya. Oh, suku pedalaman itu kehidupannya seperti ini ya. Ternyata rumahnya ngadepnya semua ke timur semua, misalnya gitu ya. Ternyata mereka tuh nggak punya listrik ya. Oh, kalau malam tuh gelap gulita, ya. Tadinya mereka tidak tahu, itu cukup terasing begitu kehidupannya, ketika ada media disampaikan film dan lain sebagainya, itu akan terlihat lebih jelas, ya. Nah, ini adalah latar belakang munculnya media. Nah, media itu apa sih gitu? Media itu berasal dari kata medium. Medium itu bukan berarti sedang ya, kan suka ada tuh apa namanya size-nya small, medium gitu. Kalau medium di sini artinya adalah perantara media ya, atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima. Gitu. Misalnya pengirim mau menceritakan tentang kondisi inflasi. Dia cerita saja ya, langsung itu tanpa media. Cerita saja. Inflasi itu apa dan bagaimana. Ya, tapi dengan media kemudian kita kasih itu video, ini loh kondisi inflasi di pasar, berbagai macam fenomena-fenomena yang ada di sana, berbagai permasalahan, berbagai kejadian-kejadian di pasar. Oh, ini ya melalui video kita bisa melihat media itu yang seperti ini. Kemudian itu artinya adalah perantara atau pengantar. Ini materinya sudah ada di spot ya. Kemudian media ini merupakan pembawa pesan dari komunikasi menuju komunikan, ya. Kalau dulu media komunikasi itu adalah dengan apa? Merpati pos. Anda tahu merpati pos? Cuma dulu katanya dicerita itu begitu. Jadi si pesan itu ditalikan ke kaki merpati itu. Merpati itu punya kecepatan. Merpati pos itu khusus punya kecepatan berapa ya? Punya kecepatan yang bagus gitu, kecepatan yang tinggi, kemudian dia bisa kuat kalau ada di ketinggian, ya, dan dia bisa punya sinyal untuk mengidentifikasi mana yang akan ditujunya, ya. Dulu merpati pos. Kemudian media ini bisa berupa media cetak, ya, dari koran-koran, itu bawa pesan, membawa pesan ya. Dari radio itu semuanya isinya membawa pesan. Kemudian dari internet membawa pesan. Dari televisi itu membawa pesan dari sumber berita kepada penerima berita. Itu intinya. Jadi media itu adalah perantara ya, atau yang membawa pesan dari sumber pesan kepada penerimanya. Ya. Nah, fungsi media secara umum fungsinya untuk apa? Tadi ini sudah saya jelaskan sedikit di depan ya. Yang pertama adalah memperjelas pesan agar tidak verbalis. Verbalis itu artinya adalah tahu kata, tidak tahu bentuk gitu. Memperjelas pesan. Misalnya Anda menceritakan tentang konsep gajah gitu ya. Kalau tidak ada media, Anda akan bilang begini, nah gajah itu ya badannya besar, kakinya besar, telinganya tipis dan lebar. Anda cerita gitu. Suatu pembelajaran yang bermakna, Anda harus bawa gajah itu ke kelas. Anda tarik di lapangan, tarik bawa ke kelas. Nah, ini gajah. Oh gajah kayak gitu ya, Pak Jamal ya? Itu seperti itu. Oh, gajah ya. Nah, ini gajah. Itu sangat bermakna sekali ketika ada gajah masuk ke kelas kan. Apalagi anak SD, surak, ada gajah di kelas. Kemudian ada misalnya Anda mau menerangkan konsep pesawat. Anda bawa pesawatnya ke lapangan.
Nah, itu sangat ini sekali, sangat merepotkan ya. Maka ketika ada media, Anda kasih saja film. Nih, film nih, gajah nih. Oh, gajah itu kayak gitu nih. Kalau gajah lari kayak gini. Lari. Gajah tidur kayak gini nih, tidur gajah tidur ya. Oh, gajah tidur tuh gitu ya, Bu ya. Gajah tidur tuh gimana, Bu? Mau berdiri atau duduk atau setengah duduk atau golepak? Yang mana gajah itu? Nah, itu memperjelas pesan agar tidak verbalis. Ya, gitu ya, agar tidak verbal tuh anak-anak kan kalau kita menyebutkan cabe ya atau gajah tadi hanya kata-kata saja, anak itu verbal gitu dan tidak bermakna. Ketika Anda konkretkan, yang paling bagus itu bawa barangnya, tapi kan nggak mungkin kita bawa gajah ke kelas, berabe pisan ya. Nah, kemudian maka untuk menghindari verbalis, kita bikin saja gambar gajah, tapi dari gambar naik menjadi berwarna, naik menjadi video gitu ya. Nah, ini memperjelas pesan agar tidak verbalis. Semuanya yang benda-benda yang besar bisa dikecilkan, yang lambat bisa dipercepat, yang cepat bisa diperlambat gitu. Kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan waktu ya. Kita nggak mungkin kan bawa pesawat ke kelas. Kita nggak mungkin ya nak, ini deh yang namanya jet tempur ini kayak gini. Ini nak yang Wijaya Air yang jatuh kemarin. Besok ibu bawa sampelnya deh, gitu ya. Kan nggak mungkin, ya. Itu mengatasi dengan media bisa mengatasi keterbatasan ruang, mengatasi keterbatasan waktu. Nah, misalnya gini, dulu kita dijajah oleh Jepang, ya. Nah, semua masyarakat Indonesia, semua penduduk Indonesia harus kerja paksa. Namanya Romusa. Gimana sih kerja paksa membangun rel kereta api itu? Kita nggak mungkin kan membawa anak ke masa lalu. Ya, seperti di film-film gitu kan ya. Anda masuk ke terowongan ruang sana, ke ruang bawah tanah atau apa ya, seperti Jumanji dan sebagainya. Kan nggak mungkin ya. Maka kita putar filmnya. Nih, dulu tuh rumusnya seperti ini. Oh, kok kayak gitu ya? Itu orangnya kurus-kurus, bawa batu, bawa bata, macul. Kalau ngobrol langsung dipecut. Jepangnya mana, Bu? Ini Jepangnya. Ini masyarakat kita membangun nih membangun apa namanya? Kereta api, bisa membangun fasilitas umum. Nah, itu adalah mengatasi keterbatasan waktu ya. Kemudian mengatasi keterbatasan sebentar. Mengatasi keterbatasan daya indera, ya, mengatasi keterbatasan daya indera kelihatan. Mengatasi keterbatasan daya indera. Jadi dengan adanya media itu, ini kenapa? Bentar sebentar ya. Nah, mengatasi daya indera. Maksudnya adalah yang nggak kelihatan, jadi bisa terlihat oleh kita, ya. Misalnya bulan, ya kita nggak bisa melihat bulan. Kita bisa melihat bulan hanya kayak gitu. Itu ada Nini Anteng sama kucingnya kalau orang dulu bilang seperti itu. Ya, tapi ayo kita lihat bagaimana sih penampakan bulan itu. Kita nggak mungkin kan bawa mahasiswa satu-satu atau bawa siswa itu. Kita belum memungkinkan bawa ke ruang angkasa. Ya, mengatasi daya indera. Nggak, tidak mungkin, tapi kita pengen tahu. Tapi kita nggak mungkin kalau ke sana langsung gitu ya. Atau begini, Bu, bagaimana ya, atau Pak, gimana ya sistem pencernaan manusia itu. Nah, untuk level SD mungkin kita tidak perlu bawa mayat, kemudian kita bedah, kan nggak mungkin ya. Nah, untuk mengatasi daya inderanya itu kita pakai media. Ini loh, nak, yang namanya mulut. Nah, ini kerongkongan, ini lambung, ini usus halus, ini usus 12 jari, ini usus halus, ini kolon deh, gitu ya. Nah, itu ada mengatasi daya indera. Kalau kemudian begini, Anda tahu nggak gimana sih virus corona itu? Ya, kan kita nggak tahu, nggak kelihatan ya. Makanya kita cuci apa-apa dicuci, karena gitu. Karena kita nggak bisa ngelihat dan dia ada di mana sih, kita nggak bisa ngelihat.
ternyata virus corona itu bulat kayak apa tuh ya? Bulat ada kembang-kembangnya gitu ya. Virus corona seperti itu. Bulat ada kembang-kembangnya. Oh, virus corona tuh kayak gitu ya ternyata bentuknya. Nah, itu kan kita nggak bisa melihat secara indrawi, tapi bisa kita lihat dari media itu tadi. Kemudian interaksi langsung antara murid dan sumber belajarnya, ya. Misalnya tadi pasar, ya, pasar. Kita nggak bisa ke sana dengan menghadirkan pasar di kelas, dengan menghadirkan pantai di kelas, dengan menghadirkan perkampungan terasing di kelas, maka murid bisa belajar situasi dan kondisi sumber belajarnya. Ya. Kemudian memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan kemampuan visual atau auditorinya atau kinestesisnya, kinestetiknya. Ya, misalnya begini, kita setel saja. Nah, ini kamu pengen tahu nggak? Ini adalah masalah yang berkaitan dengan ekspor impor ya. Ketika ekspor itu kondisinya seperti ini ya, atau perdagangan internasional seperti ini kondisinya. Cekrek saja kita setel. Nah, anak kan nonton ya, nonton saja. Ketika nonton, anak belajar mandiri itu. Ya, seperti anak-anak sekarang. Itu nonton saja mereka YouTube, belajar sendiri itu. Ya, gitu. Dengan kemampuan visualnya, dia menganalisis, oh, apa penyebabnya ya? Kejadian apa yang terjadi, apa akibatnya ya? Dia akan belajar mandiri dengan adanya media itu. Gitu. Jadi, fungsi media itu adalah memungkinkan anak untuk belajar mandiri, ya. Nah, kemudian menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi di masa yang lampau. Seperti tadi ya, seperti tadi saya sampaikan tadi apa namanya waktu Romusa, ya, atau benda yang ada pada waktu yang dulu. Kayak gini, anak-anak tahu nggak kalau uang koin ya dulu tuh seperti ini nih. Ada yang gambarnya apa ya, ada gambar burung, ya koin-koin yang dulu seperti ini. Kemudian uang zaman dulu, mau tahu nggak uang pertama kali di dunia kayak gini nih? Atau uang kertas pertama kali di dunia seperti apa nih, kayak gini nih. Nah, dengan media membantu hal seperti itu. Karena kita nggak mungkin ya, kita pakai terowongan waktu ke belakang gitu ya. Kemudian mengamati benda atau tempat yang sukar dikunjungi. Kayak tadi ya, ke bulan, ke Mars. Kita kan nggak bisa, yuk kita, kalau sekarang mungkin banyak ya, lebih banyak orang yang namanya itu mereka berkunjung ke Mars, keluar angkasa gitu ya. Nah, itu dengan media lebih bisa dimungkinkan. Gitu. Memperjelas gambar yang jelas tentang sebuah benda. Ya, misalnya kalau begini ya, gambaran yang jelas tentang sebuah benda. Misalnya kita mau melihat alat pencernaan ya, pencernaan, terus jelaskan seperti ini nih pencernaan itu ya, tadi sudah jelaskan ya. Mendengarkan suara yang kurang jelas ditangkap. Misalnya gini, Anda tahu nggak gimana sih bunyinya semut? Nggak tahu Bu. Dengan media audio, maka ini nih, Ibu gedein ya, cit 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 cit, gitu bunyinya. Anda percaya nggak? Nih dengerin. Kalau Anda nggak pakai media, anak-anak tuh nggak percaya. Anak-anak tahu nggak? Bagaimana sih bunyinya cicing itu? Gimana Bu? Kukuruyuk. Oh gitu Bu. Kalau Anda nggak ada media, itu begitu. Gimana sih bunyinya cacing Bu? Gitu ya. Misalnya kayak gitu. Oh, iya gitu Bu. Kan mereka jadi percaya nggak percaya ya. Nih, kalau Anda pakai media, Ibu diam nih ya. Ibu kasih dengan audio yang diperbesar sekian, Anda mendengar suara itu, suara cacing. Beginilah suara cacing. Ya, jadi dengan media itu, dengan audio, maka bisa mendengarkan suara yang kurang jelas ditangkap. Ya, baik itu suara yang sangat lemah maupun suara yang sangat keras. Ya, katanya kelelawar itu, yang ultrasonik itu apa kelelawar ya? Ultrasonik itu kita nggak bisa dengar karena itu di atas dari frekuensi pendengaran manusia. Maka dengan media, maka frekuensinya itu diturunkan, maka bisa ditangkap oleh telinga. Gitu ya. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari media ya. Nah,
mengamati dan meneliti binatang yang sukar karena suka dilihat karena suka ditangkap ya. Kita misalnya ingin mengamati karena sering mungkin melihat film-film yang tentang fauna-fauna ya. Anda ingin mengamati bagaimana perilaku macan, ya, perilaku macan. Nah, Anda mau mengamati bagaimana macan menangkap mangsanya. Anda kan nggak mungkin ya ngedeketin semeter sama macan, ya kan? Nah, dengan cara itu, maka Anda yang bikin film tentang macan memangsa sapi itu juga nggak deketan. Mereka pakai kamera atau pakai benda apa yang tidak bisa diidentifikasi oleh macan gitu. Katanya mau di mana gitu ya. Alatnya tahu aja alat di situ. Yang mana kita bisa setel videonya ya. Jadi itu mengamati dengan teliti binatang-binatang yang sukar untuk diamati ya. Kemudian mengamati peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya untuk didekati ya. Misalnya sedang ada berita tentang bom. Ada bom ya. Ada bom. Kemudian di situ masih ada bom yang berpotensi untuk meledak lagi. Anda kan takut ya kalau harus mendekati. Takut ke situ. Kemudian, tahu nggak? Ada kebakaran loh di Gerkalong. Anda pasti pengen tahu ya. Nggak mungkin dong. Ya kita ke Gerkalong yuk. Ulang ngalih kebakaran. Kesana aja. Itu kan udah berbahaya. Ya, yuk kita ke sana yuk. Ada yang demo di sana. Ulah ada tuh yuk ningali yuk. Nggak mungkin kayak gitu. Lihat aja di TV. Ya kan gitu. Nah, itu ada fungsi dari medianya itu. Jadi mengamati peristiwa yang berbahaya tuh didekati. Ada yang gempa, ada yang banjir. Kita nggak perlu ke tempat bahaya itu. Ya kan ya? Ada yang banjir tuh di daerah di Subang atau ada yang banjir di Jawa Tengah. Banyak sekali lokasi-lokasi yang banjir ya. Anda ingin tahu. Kalau ingin tahu, Anda nggak perlu datang ke TKP. Cukup setel TV aja, gitu ya. Nah, kemudian mengamati benda yang mudah rusak, ya. Mengamati benda yang mudah rusak. Misalnya Anda mau mengamati bagaimana sirkuit dari handphone, gitu ya, sirkuitnya. Gimana sih cara-caranya gitu? Gimana sih handphone ini bekerja? Gimana ya sinyal bisa masuk, kemudian kita bisa mengidentifikasi ada pesan, ada gambar, ada suara, gitu ya, ada visual dan sebagainya. Gimana sih ya? Kita buka, kita bongkar. Itu kan tidak juga. Dengan adanya media, maka kita bisa mengetahui bagaimana sih caranya handphone ini sampai bisa digunakan untuk pertama kali bisa menerima sinyalnya, bisa masuk kuotanya, gitu ya. Kerjanya gimana ya? Nah, itu dengan menggunakan media. Jadi kita nggak perlu bongkar radio, paruman hurungkeun gitu terus ya. Nah, lebih bagus maka Anda menggunakan media, ya. Kemudian mudah membandingkan sesuatu, gitu. Mana sih? Nah, mudah membandingkan sesuatu. Ya, dengan adanya media, maka banyak hal yang bisa kita tangkap, ya. Kemudian kita bandingkan, gimana sih cara kerjanya mesin A, gimana cara kerjanya mesin B, ya. Kita bandingkan. Oh, ini bedanya. Nah, dengan media itu bisa lebih bagus, ya. Media ini juga bisa melihat secara cepat proses yang lambat, ya. Segini ya, bagaimana sih caranya bunga itu mekar, ya, bunga itu mekar di malam hari misalnya. Anda tahu tuh bunga Wijaya Kusuma ya yang mekarnya lambat, ya. Bunga kan kalau mekar tuh lambat sebenarnya. Bunga ini akan mekar selama 2 hari misalnya, gitu. Kemudian Anda amati 2 hari depan gini aja, lihat bunga gimana caranya mekarnya dia. Pelan tek tek tek, tek tek, gitu terus sampai 2 hari baru bisa mekar. Anda akan begini terus selama 2 hari untuk melihat detik-detik mekarnya bunga itu. Anda nunggu aja. Itu Anda akan lama belajarnya dan banyak hal yang tertinggal gitu ya. Makanya dengan media Anda akan lihat makanya cepat set gitu ya. Ini dipercepat berapa kali. Atau melihat secara lambat proses yang cepat. Misalnya apa? Misalnya
proses terjadinya bunyi, penghantaran bunyi misalnya. Kan bunyi itu 3.000 kilometer per detik, 3 juta kilometer per detik kecepatannya. Nah, Anda nggak bisa ngelihat kan, gimana sih caranya bunyi itu menempuh jarak sekian sampai kedengaran ke kita dalam jangka waktu detik. Nggak kelihatan sama kita, mana bunyi itu kok tiba-tiba kedengar. Gimana nyambungnya ya, bagaimana dia itu mengatasi hambatan udara, bagaimana mereka itu mengatasi hambatan air yang terdengar, yang tertumbur, bagaimana mengatasi dia menabrak dinding, kan? Nah, oleh karena itu ada filmnya. Begini loh cara bunyi merambat. Merambat dengan gelombang longitudinal, begini terus ya. Itu kita melihat secara lambat proses yang cepat. Ya. Kemudian mengamati gerakan yang sulit untuk diamati. Seperti tadi ya, gimana sih caranya harimau menerkam sapi? Yang kita lihat, ada harimau, cek saja. Sudah dapat si sapinya. Eta cara aku mau mega jangan-jangan teuing ya kan ya. Nah, dengan adanya film maka dilambatkan. Pertama kali misalnya si harimau itu kepalanya ke depan, kaki depan ke belakang, kaki belakang ke belakang, dia jongkok, langsung lompat. Nah, itu kan kelihatan dia pelan dengan dipelankan itu. Ada kan suka tuh kalau main-main tuh lari pelan-pelan gitu kan ya. Nah, krek saja sapinya dapat. Itu artinya melihat gerakan yang sulit diamati. Ya, kemudian melihat bagan yang tersembunyi dari suatu alat ya seperti handphone itu. Ini kok bisa ini ya, bisa segala macam. Emang ada apa di dalamnya sih? Daripada kita bongkar handphone kita lihat saja bukunya. Kita lihat saja tuh ke YouTube-nya. Gimana ya caranya ya? Apa sih isi di dalam handphone itu? Apa sih isi di dalam printer itu? Kok dia bisa bekerja? Ya, maka dengan adanya media melihat bagan yang tersembunyi dari suatu alat. Ya. Nah, oke, baik dari fungsi-fungsi media ada yang mau ditanyakan? Silakan. Partisipan kita 48 ya. Dan nah, itu begitu ya, fungsi media itu banyak sekali ya untuk mempercepat proses. Jadi untuk menghemat waktu, tempat ya, dan keterbatasan panca indera, intinya begitu. Ya, ini fungsi khusus media. Nah, kemudian landasan penggunaan media ya. Jadi landasan ada 3 landasan dari penggunaan media ini. Yang pertama ada landasan filosofis ya, ada landasan psikologis, dan ada landasan yang jarang, landasan teknologis ya, yang jarang ya landasan teknologis. Kalau landasan filosofis di sini peserta didik itu memiliki kepribadian, bukan mobil pribadi, rumah pribadi dan sebagainya ya. Kepribadian itu adalah kondisi pribadi gitu. Ada harga diri, motivasi dan kemampuan pribadi yang berbeda. Maka kenapa sih? Oleh karena ada landasan ini, maka sebuah media itu harus bisa mewadahi orang yang gaya belajarnya itu audio, visual maupun kinestetis. Ya, jadi sebuah media itu harus memungkinkan orang yang senangnya audio. Orang yang senangnya audio itu orang yang kalau belajarnya itu bisa dia pelajari kalau didengar dengan diulang-ulang atau dengan cerita yang menarik, itu orang yang audio. Tapi kalau orang yang visual, ngerti kalau misalnya didengerin aja, harus ada gambarnya. Oh, gitunya. Maka dia akan teringat-ingat tuh gambarnya. Tapi kalau orang audio akan teringat-ingat tuh nadanya, jenis suaranya, warna suaranya, ya, jedanya, segala macam, baru dia bisa mengerti. Orang yang kinestetis, gaya belajarnya itu dia akan oke belajarnya, namun dipraktekkan. Anda pernah lihat tuh anak kecil yang suka sekolah-sekolahan, ya,
Atau yang besar juga banyak yang seperti itu, yang sudah tua juga banyak. Kalau dia menghafal atau mempelajari itu, dia harus kayak ngomong sendiri gitu. Sendiri gitu kan ya. Nah, atau ada juga yang audio itu yang belajar itu suka ribut, harus pakai musik lah, harus pakai apa gitu ya. Perlu tarik musik gitu ya. Perlu bising, baru dia bisa oke belajarnya. Kalau nggak ada musik dia tidur. Gitu ya. Nah, kemudian ada juga landasan psikologisnya. Pada intinya, peserta didik itu lebih mudah untuk mempelajari hal-hal yang konkret. Ya gitu. Jadi fungsi dari media ini adalah mengkonkretkan sebuah konsep yang masih abstrak. Oleh karena itu, landasan psikologisnya peserta didik itu lebih mudah mempelajari yang konkret daripada yang abstrak. Daripada Anda banyak bicara segala macam, nih begini nih. Contohnya ya. Nah, itu kan mengkonkretkan. Nih contohnya ya. Nah, itu mengkonkretkan. Anda bisa gini cerita ya, itu salah satu binatang yang buas adalah harimau. Dia itu memiliki cakar yang panjang, gigi yang tajam ya. Kemudian dia itu memiliki penciuman yang tajam ya pada mangsanya. Ada banyak cerita abstrak semua. Nih kayak gini nih. Nih kita bawa ke kelas tuh itunya. Atau kita tampilkan harimaunya ya. Ini harimau nih, lihat nih. Ini binatang buas ini, gitu kan. Nah, itu adalah landasan psikologisnya. Kemudian teknologis itu artinya bahwa media itu berkaitan dengan teknologi. Teknologi itu tidak hanya advance ya, teknologi bisa di level yang dasar, level yang menengah maupun yang high tech. Ya, itu adalah landasan teknologisnya. Semua teknologi itu teknik ya, ada cara, ada memiliki cara gitu ya. Memiliki cara, memiliki metode gimana kita mengembangkan sebuah teknologi, sebuah media. Jadi sebuah media pembelajaran itu erat kaitannya dengan penggunaan teknologi, gitu ya. Nah, pengelompokan media ya. Pengelompokan media ya, ada media pembelajaran 2 dimensi. Ya. Ada pembelajaran media 2 dimensi. Pembelajaran 2 dimensi itu contohnya apa? Coba ada yang tahu pembelajaran 2 dimensi misalnya apa? Apa enggak? Gambar. Kalau di media pembelajaran misalnya pakai apa? Pakai peta, Bu. Poster, betul. Ada poster ya. Kemudian bisa kalau zaman dulu tuh ada yang media yang ditempel-tempel tuh ya, karton-karton. Itu zaman saya dulu media tuh 2 dimensi. Saya gambar-gambar bagan-bagan segala macam itu 2 dimensi. Kalau yang teknologinya pakai apa? Pakai software apa? Yang 2 dimensi. PowerPoint, Bu. Layar proyektor. Ya. Nah, sekarang media belajar 3 dimensi. Alat peraga, Bu. Dimensi misalnya apa? Alat peraga, Bu. Alat peraga, Bu. Alat peraga non-set. Misalnya tubuh manusia dalamnya kayak buat biologi gitu. Ya, oke ya, tubuh manusia ya. Saya lihat tuh dulu kalau di sekolah-sekolah tengkorak geningannya ada tengkorakannya. Mau ada tengkorak di lab itu teh. Takutnya kalau malam-malam teh hirup sih tengkorak teh. Nah gitu ya. Kerangka manusia kan? Ada dimensi. Terus apa lagi? Dimensi yang kalau matematika itu loh Bu, yang kalau bangun ruang kan suka ada. Betul sekali ya. Itu alat peraga misalnya untuk bangun ruang ya, ada segitiga, ada balok begitu ya. Itu adalah yang 3 dimensi. Nah, itu ada yang 2 dimensi berupa gambar-gambar. Kalau 2 dimensi kata Inka tadi betul ya. Yang 3 dimensi yang ada tengkorak dan ada alat peraga yang berupa bangun ruang ya, bangun ruang seperti itu. Oke, kemudian media pembelajaran berbasis ICT ya. ICT. Nah, berbasis ICT. Yang pertama adalah media pembelajaran audio. Media pembelajaran audio itu misalnya pakai apa? Yang tadi yang ICT.
pakai speaker, Bu. Kalau speaker mah atau buat pengeras atau buat ngeras itu buat memperkeras, Oh. itu pendukung. Podcast, Bu. Pendukung. Podcast, Bu. Podcast ya, podcast. Kalau yang ICT pakai podcast. Kalau dulu media audio itu ya gitu, ada radio ya, radio. Kemudian ada audio, kemudian ada radio, ada tip. Anda tahu nggak tip recorder? Tip tahu nggak di rumah kakek Anda ada tip tuh, pakai kaset. Tahu, Bu, ada. Tahu, Bu. Kan, kaset kan ya yang pakai Ada kok, pita Bu. atau pakai piringan hitam. Ya. Nah, coba Anda bisa tahu nggak? Dulu itu audio itu berupa kaset, berupa radio, berupa piringan hitam ya. Sekarang menjadi ke podcast, kemudian ya dengan link-link audio lainnya. Ada tidak kemajuan apa atau peningkatan nilai apa dari yang media dulu ke sekarang? Ada yang tahu nggak? Dulu mah kan pakai tip tuh, tip kan maksudnya tip kaset gitu kan, piringan hitam. Kelebihannya apa, kekurangannya apa dibanding dengan sekarang? Lebih praktis bukan, Bu? Kalau yang mana teh yang sekarang? Ya, jadi kayak gurunya nggak perlu bawa-bawa radio gitu, Bu. Cukup bawa apa tuh gurunya? Bawa handphone, Bu, atau Pakai handphone ya, oke. Ada lagi yang dulu yang old style itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Piringan hitam punya kekurangan dan kelebihan. Kaset punya kelebihan dan kekurangan. So, apa? Kelebihan yang dulu. Kelebihan dan kekurangan yang apa saja kelebihan dan kekurangan media pembelajaran atau peralatan audio yang dulu dibanding dengan sekarang. Plus minusnya apa? Kalau yang dulu, Bu, kayak kaset atau tip yang piringan hitam atau apa gitu, itu lebih mudah rusak gitu, Bu, kayak CD-nya atau si kasetnya gitu. Kalau yang zaman sekarang misalkan hanya bentuk file aja gitu, ya aman-aman aja gitu selama gak kena virus atau apa gitu. Terus kelebihannya lebih mudah dibawa juga gitu, Bu. Kalau tip kan misalnya segede gitu, apa yang kayak radio kan gitu lumayan besar, atau yang piringan Lebih hitam juga harus praktis, ya. dibawa sama itunya, alatnya kan repot juga gitu. Kalau misalkan cuman bawa laptop sama speaker aja cukup gitu di kelas. Kelebihannya apa kalau yang dulu? Anda udah pernah pakai tip recorder belum? Ada sih, Bu, yang kayak gini bukan, Bu? Ini, Bu. Oh, Arik masih ada, masih punya ya? Iya, Bu. Tak kompo namanya Arik ya. Arik ya. Iya, Bu. Jangan tip kompo ya. Nah, ada lagi kelebihannya apa kalau pakai piringan hitam? Apa ya, Bu? Kurang tahu sih kalau kelebihannya. Yang lain. Piringan hitam, kaset tuh kelebihannya apa? Kayaknya kalau yang media dulu lebih mudah dipertanggungjawabkan deh, Bu. Soalnya kalau media sekarang kan kemana-mana gitu, jangkauan lebih luas banget. Jadi kayak kita tuh lebih rentan gitu bahayanya. Kalau dulu kan kayak lebih aman, lebih terfilter gitu, Bu, sih kayaknya. Iya. Hak ciptanya lebih terlindungi ya, Anggi ya? Iya, Bu. Nah, oke. Siapa lagi? Anda pernah dengar piringan hitam? Piringan hitam itu lagunya Frank Sinatra, lagunya itu ya. Lagu-lagu Mozart, ya, lagu-lagu klasik itu masih terdengar dengan sangat baik dan jernih. Kelebihannya apa? tahan lama. Awet. Awet, betul. Lebih suaranya itu lebih jernih gitu. Kalau kita ya Jernih. kalau yang pakai yang kita zaman sekarang tuh kalau kita misalnya punya memang punya file ya,
Kalau udah rusak aja filenya, udah aja gitu Farikya. Udah rusak saja filenya. Bisa kedengar gerepekan suaranya itu. Ya, gitu. Kemudian filenya file itu dan file itu kayak barang pecah belah gitu ya, cepat rusak. Gitu. Kalau piringan hitam itu memang agak lebih kuat daripada file gitu. Kalau file itu kerusakannya laptop kita itu rusak saja ya, kena air sedikit parem semuanya ya kan ya gitu. Itu kelebihan dan kekurangannya ya. Oke, sekarang media pembelajaran visual ya. Kalau dulu anak pernah ada yang namanya film bisu. Dulu misalnya zaman saya juga belum ada. Ini zaman baheula pisan. Ada film bisu. Bintang filmnya teh Charlie Chaplin. Tahu Charlie Chaplin? Yang kumisnya kan dia nih. Nah, Iya. teh film bisu. Dia tuh nggak ngomong. Kalau zaman sekarang masih dia Mr. Bean. Ya, itu kan film. Anda pernah dengar nggak? Jarang banget suara Mr. Bean itu. Paling juga Mr. Bean bilang, gitu aja kan? Nah, gitu kan? Kalau sekarang Mr. Bean, kalau dulu Charlie Chaplin. Itu di era tahun 30-an, ya. Itu media juga menyampaikan pesan juga film Charlie Chaplin itu. Dan film itu masih ya jelas ya, filmnya masih hitam putih. Charlie Chaplin bajunya gitu, terus bajunya itu yang yang pakai topi laken teh kan ya, pakai tongkat kan gitu. Dia tuh gitu-gitu gerak-gerak sebagainya. Nah, gerakannya itu gerakan dengan mimik wajahnya itu dikombinasikan, itu sangat legendaris sekali Charlie Chaplin waktu itu. Itu medianya hanya visual saja. Ke sini media yang visual saja itu jarang suka sambil dengan film ya. Kalau dalam media pembelajaran yang visual sekarang masih ada. Misalnya apa? Animasi. Ada bunyinya nggak? Ada Bu yang nggak ada bunyinya. Yang ada bunyinya. Oh, ada yang ada bunyinya ya. Animasi yang hanya bergerak saja ya. Iya. Selain itu apa lagi? Yang visual. PPT, tapi Syota Bu Santi ini PPT ini visual aja. Dia berbunyi kalau ada Bu Santinya. Dan kalau saya kasih rekamannya, ya kan ya itu visual, tulisan saja atau gambar-gambar saja ya. Itu adalah media pembelajaran visual. Nah, media pembelajaran visual ini kalau visual saja itu tidak begitu komplit ya, lebih komplit yang audio. Kalau yang audio itu meskipun sekarang masih banyak dipakai ya, kalau audio saja, misalnya podcast tadi kan, kita masih bisa mencerna, masih bisa menikmati media audio. Misalnya tuh, kita masih ada kayak yang dengerin radio, masih ada kan? Pemirsa radio itu masih ada, dan bisnis radio itu masih ada, karena masih ada. Kita masih dengar radio RRI, kemudian radio apa ya yang ada tuh radio namanya di Bandung teh radio Ardan ya, radio OS gitu ya, radio ada radio MK, ada radio masih banyak stasiun radio yang masih oke ya. Kemudian media audio itu masih disenangi karena media audio itu memungkinkan kita bisa bekerja kalau dengan audio saja. Tapi kalau visual kita harus menghentikan kerja karena kita harus ngalih heula gitu. Kalau telinga kekuatannya adalah kita bisa hanya mendengar saja sambil kita kerja yang lain, ya kan sudah begitu. Makanya media audio itu masih terus berlangsung sampai sekarang, radio itu masih bisa dipakai. Tapi kalau visual kita nggak mungkin kan kita tuh sambil ngetik sambil nonton film. Bisa sih bisa ya, tapi itu nggak akan konsen. Lebih baik kita hanya ngedengar saja. Gitu. Jadi kalau media audio kita bisa kerja tuh dua, yang satu telinga ngedengar, yang satu mata kita ngedengar sambil ngetik.
sambil mikir juga gitu kan ya. Tapi kalau visual kita jarang ya sambil ngetik sambil ngelong karena film kieu terus ngetik, jarang yang seperti itu. Ya, oleh karena itu audio ini lebih berkembang daripada yang visual saja gitu. Audio masih bisa berkibar di sekarang di masa kini. Makanya namanya yang tadinya radio dikerenin jadi podcast gitu. Ya, yang jangkauannya itu lebih luas gitu. Dan lebih banyak penggunaannya. Nah, pekerjaan penyiar radio pun sekarang masih oke, masih bisa ya, mereka masih bisa bekerja gitu. Masih bisa bekerja, kemudian ya masih bisa oke lah bisnis di bidang audio ini. Kemudian yang visual ya, kalau visual saja seperti sekarang ya, film bisu seperti Mr. Bean itu jarang sekali film yang hanya gerak-gerak saja ya, jarang dan jarang sekali ya. Itu nah sekarang sudah mulai kalau begini sangat menimbulkan bias persepsi istilahnya ya oleh si pemirsanya begitu. Kemudian yang banyak sekali disampaikan adalah media pembelajaran yang audiovisual ya, audiovisual itu ya kita bisa mendengarkan dan juga diperkuat dengan pemandangannya gitu ya. Itu akan lebih bermakna seperti kita melihat kondisi real gitu ya lewat kaca begitu. Nah, ini adalah media pembelajaran yang audio dan visual. Jadi intinya ada yang 2 dimensi, 3 dimensi, yang ICT-nya ada audio, visual dan audio visual ya. Audio visual itu dari yang sederhana adalah kita mencantumkan sound di PPT ya. Yang kedua naik itu kepada motion graphics ya, kedua naik kepada yang namanya video explainer. Kalau video explainer Anda juga sudah pernah membuat ya. Misalnya di belakang kita ada visual, ada PPT, ada film, ada gambar, ada film ya. Di belakang kita itu Anda menjelaskan di sini kecil tuh kotak. Terus kita pernah ya kayak gitu, saya sering dapat Anda menjelaskan, Anda bikin video dengan ada penjelasannya. Itu istilahnya video explainer. Nah ya, nah kemudian ini nih ya, ini jenis media. Ada media yang tidak diproyeksikan ya, atau disebut dengan non-projective media. Ini dari dulu sampai kini ya. Nah, ini bisa realita, model, bahan grafis, display, karikatur, poster, bagan, gambar diam, kata-kata, dan sketsa. Itu yang tidak diproyeksikan. Dulu waktu saya kuliah awal DUPI itu, ada yang namanya OHP, mau diproyeksikan ya. Kita itu ngajar bisa nulis di papan tulis. Nah, nulis papan tulis itu namanya non-projective media. Bikin karikatur, bikin poster, gambar ya, sketsa gitu. Kita nerangin. Itu media-media yang tidak diproyeksikan. Ada juga yang diproyeksikan, ada proyeksi. Proyeksi itu bisa berupa proyektor ya, namanya OHP. Anda pernah lihat OHP belum? Overhead proyektor. Coba ya nanti googling lah ya. OHP. Jadi kita kalau mau ngajar nyiapin yang namanya slide-nya bentuknya kayak plastik mika bungkus makalah tuh. Ya, tapi yang bening agak tebel. Nah, mikanya itu bisa kita tulis pakai spidol, ternyata baheulanya terus pakai spidol, atau bisa kita print. Nah, bisa print. Kalau yang print beda kualitasnya. Beda kualitasnya yang di print mah, kalau di print yang ngeprint yang biasa, nanti teh paku jut di itunya teh di bar printernya teh kalau yang biasa. Bisa kita tulis tangan. Jadi atau bisa kita print di pen warna gitu. Nah, oleh karena itu dulu ada spidol OHP. Spidol OHP itu kayak snowman board maker begitu, tapi ini khusus untuk OHP ada seperti itu.
kemudian si transparan, namanya transparansi gitu. Transparan itu ditaruh aja di bawah lampunya, lampu OHP itu kepantul saja. Coba nanti Anda googling OHP. Anda pernah pakai OHP nggak di sekolah dulu? Ke SMP? Nggak pernah, Bu. Oh, pernah. Pernah, Bu. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Nah, ya itu namanya OHP. Kemudian slide proyektor, ya ini sama dengan OHP juga. Kemudian film strip proyektor. Film strip proyektor itu Anda mungkin pernah tahu. Kalau slide proyektor itu begini. Anda pernah lihat film yang di apa ya? Dulu sering ada di DOPI itu ya film yang kan kalau zaman dulu kan film kan negatifnya ada yang kotak-kotak nih. Kotak-kotak dulu kalau kita mau dulu zamannya film teh masih dicuci, dicetak nih. Kan ada stripnya tuh. Namanya teh Iya, Bu. Tahu nggak? Iya. Ya, tapi itu dulu itu gulungan. Terus gulungan terus diputerkeun, terlek diputerkeun dari belakang teh. Terus ke sana langsung. Itu kita ada bioskop dulu. Bioskop tempat ngeceng Bu Santi baheula teh gitu. Itu teh bioskop UPI. Bioskopnya itu ya pakai proyektor, pakai slide proyektor itu. Jadi film itu gulung dan tampilkan ke slide gitu. Kalau film strip proyektor itu misalnya PowerPoint gitu ya, berupa film strip. Tidak secara fisik. Kalau slide proyektor itu secara fisik. Jadi ada gulungan gede kayak gulungan meteran gitu. Tapi filmnya teh ukurannya segede buku. Jadi diputer gitu. Itu dulu itu media ya seperti itu ya. Saking orang pengen menampilkan filmnya. Jadi mereka seperti ini. Ya, kemudian media audio itu ya kaset ya tadi ya sampai sekarang gitu. Kalau media video ya ada film, ada TV. Nah, kalau yang berbasis komputer ada yang CIA ya Computer Assisted Instruction, ada juga yang Managed Instruction-nya ya. Nah, ini adalah jenis-jenis medianya. Gitu ya. Nah, ini kemudian pengelompokan media pembelajaran ya, ada yang media dengan teknologi cetak, ya, teknologi cetak, kemudian hasil teknologi audiovisual, hasil teknologi berbasis komputer, hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Seperti itu ya. Nah, kemudian nih, media teknologi informasi itu ada teknologi yang sifatnya itu mentransfer ya dari sistem informasi yang termasuk dalam hardware, database, jaringan dan sumber daya yang lainnya ya. Kemudian teknologi informasi itu adalah seperangkat alat yang membantu bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan proses informasi. Ya, jadi ini silakan seperti itu ya, Anda menggunakan teknologi informasi. Kemudian yang jangan lupa adalah dalam media itu Anda sangat berkaitan dengan kemampuan untuk mendesain. Ya, kemampuan untuk mendesain. Jadi bagus tidaknya media itu gimana ya? Kalau kita membuat media itu desain media itu ya, desain. Artinya begini, bagaimana Anda dalam sebuah tampilan itu komposisinya harus bagus. Misalnya komposisi warna. Ya, Anda dan juga Anda mau desainnya mau old style. Kalau old style itu yang hitam putih gitu ya, hitam putih tapi Anda suka lihat ada kabel-kabel tuh. Kalau film dulu dokumenter gitu kan ya, ada kayak ada kayak halilintar gitu. Ada klap sedikit. Ada warna cerat-cerat. Kalau kita lihat film dokumenter kan ada nuansa seperti itu ya. Atau Anda lagi nonton film Anda melihat kemudian orang itu masuk ke terowongan waktu ku zaman baheula, maka tampilan pun akan berubah menjadi warnanya itu hitam putih dan ada abu-abu rumek tahu rumek ya, agak gimana ya,
warnanya tuh bukan hitam putih. Kalau hitam putih bagus, hitam putih banget itu malah kekinian. Tapi yang dulu mah agak-agak burem, rumitnya burem Anggi ya. Agak burem, kemudian ada nuansa, ada dikasih pencahayaan yang klap begitu seperti film yang sudah rusak ya, tapi nggak rusak, itu sengaja. Dan juga ada garis, ada kayak benang tuh, kayak benang-benang tampil. Nah, itu adalah kalau kita mau memberikan efek old style-nya seperti itu. Kalau mau memberikan efek yang kekinian, ya boleh misalnya pakai hitam putih, tapi hitam banget, putih-putih banget. Gitu kan ya. Jadi seperti rumah tuh, rumah putih, rumah yang hitam dan putih sangat gitu. Ya. Kemudian kalau old style dari sebuah media, kita mau old style-nya itu adalah yang bentuknya itu tidak simetris. Kalau sekarang yang kekinian itu bentuknya kan simetris ya, kotak semua. Kalau yang dulu mah banyak ukir-ukiran, banyak lekuk-lekuk, itu adalah zaman klasik seperti itu. Anda pernah dengar ada style desain yang misalnya barok di zaman barok rokoko itu kan seperti itu, ada kerual, kemudian warnanya juga masih buram-buram begitu. Itu ada old style-nya. Kemudian itu adalah bagaimana komposisi kekinian mau menampilkan style old atau style yang kekinian. Kemudian dari ini juga jangan sampai tarung di dalam media itu. Tarung itu jangan sampai berebut gitu. Ada gambar back dengan materi yang mau Anda sampaikan, jangan sampai berebut gitu ya, jangan sampai berebut. Kalau Anda mau menampilkan materi dulu, otomatis gambarnya jangan terlalu mencolok, sehingga orang akan memperhatikan gambarnya. Justru memperhatikan gambarnya daripada memperhatikan materinya. Lebih baik gambar jangan dipasang, pakai aja materi. Ya saya gini, saya nggak bisa gambar apa-apa, karena saya ingin menampilkan intinya, gitu, menampilkan materinya. Daripada banyak gambar sampai materi itu nggak kelihatan. Gitu. Ya begitu. Nah itu istilahnya lebay gitu ya. Terlalu banyak aksesorisnya daripada materinya. Kemudian dari suara juga, pengaturan audio. Nah, Anda harus sudah tahu sekarang warna suara Anda itu cocoknya backsound-nya yang mana. Ya, kalau warna suara, saya juga nggak tahu nih warna suara saya cocoknya backsound-nya yang mana. Ada yang, jadi harus cocok gitu. Kalau suara Anda itu sedikit mellow, maka lagunya harus agak lebih mellow tapi mendukung, atau agak lebih ceria tapi tidak terlalu cepat, gitu ya. Itu desain pengaturan audionya. Maka Anda harus tahu, harus bisa pantes kasar-kasarnya gitu ya. Suara Jamal kayak gini nih. Coba ya, kalau Jamal ngomong suaranya naon, mau dangdut, suara nanti backsound-nya teh, atau mau keroncong, atau mau lagu elektronik, atau lagu apa atau dynamic, atau solid atau apa gitu ya. Anda harus tahu dan harus pas. Dari sekarang Anda kira-kira Anda kalau podcast gitu ya, backsound-nya suaranya seperti apa. Nah, kemudian dalam media juga backsound-nya harus mendukung dengan materinya. Misalnya nih ya, Anda lagi podcast nih, tentang podcast, maka Anda harus tahu juga desain podcastnya. Misalnya cerita hantu, ya, cerita hantu itu sound-nya belakangnya bukan musik yang gembira. Anda pernah dengar Nightmare Inside tuh Ardan? Pernah dengar? Ya Bu, pernah. Kan lagunya tehnya, aduh, lagu kuntilanak kan ya, gitu kan ya. Dan ada bunyi anjing, anjing menggonggong, bukan menggonggongnya, cek sudah nama anjing babaung misalnya gitu ya. Nah, terus lagunya pun lagu kuntilanak yang putus asa. Dia lagunya dengar aja, saya dengar, oh ini medianya, podcastnya kayak gini ya. Jadi lagunya pun lagu perempuan yang sedang ada di atas pohon.
Dia menunggu pacarnya kapan matinya, kapan kamu mati, katanya gitu ya. Jadi ceweknya mati duluan. Laki-lakinya belum mati, ngajakin kapan kamu mati, ayo kita bersama tinggal di pohon gitu kan ya. Nah, itu adalah background yang bagus. Gitu. Kemudian nih, ini saya ngambil yang ekstrim ya. Pengaturan desain itu misalnya Anda mendengarkan antara cerita hantu di Ardan sama cerita hantu di radio apa ya? Radio Cosmo, tahu? Tahu nggak? Ada pernah dengar Radio Cosmo? Itu mah Sunda. Ada, coba dengerin. Itu podcast. Jadi itu adalah bagaimana penciptaan. Jadi kan sebuah bisnis itu harus berbeda ya. Kalau Cosmo juga menyamakan dengan Ardan, dia udah akan laku. Tapi si Cosmo itu mengambil latar belakangnya itu Sundanis, gitu. Jurig Sunda gitu. Misalnya jurig Sunda ya. Nah, dia pun bahasa Sunda penyampaiannya itu. Tapi ngeri juga sama seperti itu. Ya. Nah, jadi segmen mana yang mau dia ambil, ya, segmen mana yang dia mau diambil, kemudian dia mau segmen yang Sundaan juga udah berapa juta itu ya. Nah, kemudian dia kemas media podcastnya menjadi sangat menarik sekali. Kalau dengar podcast, dengar aja Anda cerita-cerita yang di YouTube itu kan ada, nggak usah podcastnya saja kan, ada cuman gambar itunya saja, judulnya saja kan, kesannya mah seperti MP3-an itu kan gitu. Maka ada nuansa, kita akan pula sebuah nuansa gitu. Ini nuansa modernis, nah kayak Ardan. Ada Ardan. Anda lihat backsound-nya seperti apa, dan diambil suara penyiarnya itu cocok gitu untuk cerita hantu. Beda, oh ini mana cocok cerita hantu itu Jamal gitu, misalnya gitu ya. Oh kalau Seri, dah urusan ketawa, hihihi, itu si Inka misalnya gitu ya. Nah itu dikemas, maka podcast itu akan lebih menarik. Jadi ketika Anda mau bikin podcast, maka suara Anda yang jelas mah jangan jangan balapan sama suara Anda. Di mana Anda memperbesar sound, back sound, di mana memperkecil. Ya, kemudian dalam podcast yang penting itu adalah bagaimana Anda mengatur jeda. Kalau warna suara, silakan saja warna suara yang khas. Setiap orang itu harus sama dan jangan disamakan. Seperti Gilang Dirga ya, dia bisa meniru berbagai macam suara, terutama Mario Teguh, ya kan ya? Gitu kan si Dirga itu. Nah, dia harus bisa memunculkan suara. Nah, Mario Teguh itu menjadi bagus. Kenapa? Karena khas. Suaranya bukan yang bagus, tapi khas. Itu yang penting. Ya, yang khas. Yang penting itu adalah yang khas, bukan yang bagus, tapi yang khas. Ya, yang yang berbeda gitu. Dan Anda jangan nurutan batur, karena itu tidak akan menguntungkan Anda. Jadilah diri Anda sendiri ya. Dan carilah find your style gitu kan. Nah, itu. Jadi ketika audio saja itu banyak desainnya dari segi bagaimana Anda mengatur musik, Anda memberikan nuansa. Jadi kalau bikin media itu harus pakai feel dan desain ya. Artinya pakai nuansa. Maka ketika cerita hantunya itu maka itu Anda akan sangat ngeri dengar sendirian. Anda jangan mendengarkan sendirian ya. Lihat di belakang Anda ada apa, gitu ya. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat ke belakang. Lihat barang-barang apakah sesuai dengan tempatnya. Lihat handphone Anda, lihat baju Anda, apakah baju Anda itu berjalan sendiri, gitu ya. Anda pun ketika bercerita, cerita sedih harus sedih. Cerita jurik kudu mengerikan. Dan Anda itu harus feel-nya tuh besar ketika cerita tentang hantu, sangat mengerikan sekali. Dan berupaya audiens itu merasa takut, sieunan teh gitu. Ya. Nah, itu jadi ketika Anda mengajar dengan media, maka Anda harus memiliki feel yang bagus, memiliki soul yang sesuai dengan materinya. Ya, Anda cerita orang yang lagi jatuh cinta, harus bagus juga pengutaraannya. Maka Anda harus jatuh cinta juga.
Gimana ya waktu dulu Anggi jatuh cinta, gimana ya rasanya ya, nah itu harus Anda keluarkan lagi. Ya, oleh karena itu yang namanya ekspresi diperlukan. Selain juga teknik, ya, teknik maka ekspresinya pun harus diperlukan. Yaitu dalam pembuatan media. Media itu desain ya. Kemudian kalau tadi audiovisual, ya, itu mah lebih banyak lagi. Kalau tadi audio mah hanya suara kita dengan background, suara kita saja banyak aspeknya, ya, dari perasaan kita, dari kengerian kita, dari kecemasan, kesenangan, kesedihan, itu ada. Dan cocok tidaknya dengan suara, itu audio. Kalau audiovisual, lebih banyak komponennya. Ya, suara harus pertama ada nuansa dulu yang besar. Kita mau menggambarkan tentang misalnya kondisi film ke yang besar dulu ya, misalnya film Dilan atau film SMA nuansanya ya. Jadi ADC film SMA itu kan banyak seperti itu. Nah, maka Anda akan tampilkan profil-profil yang SMA. Nah, mungkin kan Anda ngasih baju SMA sama baju SMA, pakai baju SMA gitu, tapi profilnya itu yang sudah tua. Ya, nggak mungkin, itu sangat tidak mungkin ya, profilingnya seperti itu. Ketika SMA, maka pemainnya pun harus SMA. Profil gambar media Anda pun harus yang cocok sama anak SMA. Kemudian nuansa SMA itu harus kentara. Kalau kita bikin film kan ya, nuansa SMA-nya kentara. Waktu SMA itu ada apa aja ya? Dari segi bahasa, segi pakaian, segi dandanan ya. Jangan sampai anak SMA dandanan ke tante-tante. Ya, lipstik katanya mulai kanal gitu kan, ada setengah jadi ke dia. Kan udah kayak tante. Nah, kita mah cerita SMA, tapi kayak tante-tante gayanya, rambutnya gimana, udah kayak anak SMA deh. Itu rasanya udah nggak dapet gitu. Kemudian cara bicaranya ya, jangan terlalu dewasa, jangan terlalu anak-anak, ya pasti SMA saja. Apa adanya gitu, yang real. Kemudian dari back-nya, suasananya. Suasana ke SMA-an itu seperti apa? Suasana perkuliahan itu seperti apa? Jangan sampai cerita tentang perkuliahan, dalamnya kayak eksekutif muda semua. Kan tidak seperti itu. Ya, jadi nggak dapat. Ini perusahaan, company, atau universitas gitu kan. Nah gitu. Atau SMA, tapi nuansanya itu juga terlalu gede gitu, terlalu tua gitu. Misalnya, dan yang paling bagus itu adalah sebuah film yang real gitu ya, yang tajir terus, tidak semuanya begitu, memperlihatkan kekayaan terus, tidak seperti itu. Toh kita juga banyak yang sederhana juga perlu ditampilkan ya, membuat nuansa. Kemudian bagaimana Anda menata komposisi bentuk, menata komposisi warna, ya, bagaimana komposisi huruf, bagaimana banyak sekali dipelajari. Itu adalah masalah desain, ya. Bagaimana Anda desain yang sudah Anda dapat secara manual. Ya, yang penting itu adalah talent, ya. Ada unsur talentnya di sini karena Anda melihat kepantasan dari nilai estetis dari setiap tampilan. Ya, sekarang sudah banyak yang sudah jadi ya, tapi silakan kalau untuk mengasah daya sensitivitas Anda terhadap kualitas desain dan kepantasan dan keharmonisan dari sebuah gambar, Anda pakai yang manual, gitu, itu lebih bagus. Nah ya, kemudian Anda campur dengan menggunakan teknologi, dengan menggunakan fitur-fitur yang ada, Anda campur antara talenta Anda dengan fitur yang ada, baru kemudian Anda membuat sebuah media, gitu ya. Nah, itu adalah media yang dicampurkan dengan teknologi yang akan menciptakan nantinya sebuah media visual atau media audio maupun audiovisual yang bagus ya. Nah, ini adalah alat-alatnya. Itu ada hardware ya.
perangkat komputer beserta multimedia penunjang lainnya. Ada LCD project, ada printer, ada kamera digital, ada scanner dan lain-lainnya. Ini harus Anda persiapkan ya. Nah, karena menggunakan media itu perlu ya, tapi di sini kita sudah banyak dibantu oleh fitur yang ada di internet ya. Kita bisa langsung pakai gitu. Kemudian brainware merupakan sumber daya yang mengoperasikan hardware dan software. Ini Anda yang saya katakan tadi. Brainware itu ada kemampuan Anda bagaimana Anda bisa mengoperasikan hardware-nya ya. Kemudian ide-idenya, desain-desainnya, kepatasan, keharmonisan komposisi, warna, bentuk, ukuran dan sebagainya. Dan juga bagaimana Anda bisa mengoperasikan softwarenya. Silakan kalau urusan software Anda mau pakai apapun, lebih banyak, dan saya yakin mahasiswa lebih oke dalam masalah software terkini, terlengkap, dan terbagus gitu ya. Mangga silakan Anda nanti kotak-ketik ya, kira-kira software pembelajaran apa saja yang bagus. Silakan pakai apa saja, kalau pakai Filmora, pakai KineMaster, mau apapun juga silakan ya, mana yang paling bagus. Nanti kita di prakteknya Anda silakan share-nya. Jadi kita ini mata kuliahnya semi workshop ya. Semi workshop tentang media. Jadi Anda menjelaskan dulu gimana sih bikin podcast. Saya podcastnya misalnya pakai ini. Pakai link ini. Silakan Anda ini link, jadi Anda seperti membuat workshop kalau di media ini karena kita orientasinya project kan. Nah, kemudian Anda ceritakan hasilnya, cara-caranya, langkah-langkahnya. Anda harus interaktif, seperti interaktif pembelajarannya, baru kemudian Anda tampilkan ini loh hasil podcast kelompok kami. Gitu ya nanti ya, kayak gitu ya. Di sini Anda akan diharapkan dengan mata kuliah ini Anda semua akan mendapatkan berbagai macam cara untuk membuat media. Ada yang pakai Powtoon, ada pakai apa segala macam. Silahkan ada pakai video maker segala macam ya, mangga ya. Nah, kalau memungkinkan Anda pakai saja software yang bisa di-download dengan gratis ya. Banyak softwarenya. Dan itu mudah untuk diterapkan. Tapi kalau mau misalnya berbayar ya apa enggak ya, silakan saja. Nah, itu ada brainware-nya. Itu ada kemampuan Anda menggunakan hardware dan software-nya. Bagaimana Anda meramu, bagaimana Anda mendesain menjadi sebuah konten yang mudah difahami dan mudah dioperasikan gitu. Ya. Nah, kemudian oke, ini mungkin silakan baca-baca saja ya. Fungsi sistem pembelajaran berbasis multimedia, menyajikan materi pembelajaran yang lebih menarik, tidak monoton, dan mudah. Kemudian dapat mempelajari materi secara mandiri, ya, menggunakan komputer berbasis multimedia, ya. Kemudian, nah ini silakan Anda baca saja ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah dana dan biaya yang diperlukan oleh teknologi informasi ya. Faktor dananya, jadi Anda pakai yang gratis saja, software-softwarenya, kemudian faktor kelulusan pemakaian, ya, bagaimanakah teknologi informasi ini bisa dipakai di sekolah dan dikuasai oleh guru. Apalagi zaman sekarang ya, perlu sekali pengembangan media untuk menyampaikan konten-konten ekonomi ya, karena guru-guru kebanyakan hanya download di YouTube disampaikan ke siswanya gitu ya, download di YouTube. Nah, Anda berpeluang sekali Anda yang menguasai media ini untuk menjadi YouTuber dalam bidang media pembelajaran gitu. Kontennya itu media, kontennya bukan apa-apa, tapi Anda sebagai mahasiswa yang memiliki intelijensi yang lebih bagus gitu ya, Anda uploadnya itu media pembelajaran, ekonomi itu sangat diperlukan. Karena kemarin juga waktu PPL ya, banyak sekali yang tidak memakai media, tidak download ke YouTube, itu tidak. Mereka hanya motret saja, gurunya motret di LKS, FS itu kerjakan, itu aja seterusnya. Ya, jadi mereka tidak memakai YouTube dan lain-lain sebagainya karena memang guru tuh ingin bikin tapi nggak bisa.
Kemarin seperti itu ya. Nah, kemudian faktor keterlibatan siswa dalam teknologi informasi. Gitu ya. Ini adalah dalam multimedia. Faktornya apa saja ya? Ini silakan Anda baca. Ya. Nah, mungkin itu saja ya sebagai materi stimulus bagi Anda tentang media pembelajaran ini. Ya, kemudian yang harus diperhatikan adalah selain Anda membuat sebuah konten yang positif, juga jangan lupa efek dari penggunaan media ini. Ketika ketika orang tua memberikan handphone pada anak, maka anak itu akan browsing yang macam-macam. Kan ya begitu. Nah, dampaknya memang ada seperti itu ya. Makanya kita harus berperang, misalnya intinya kita berperang dengan film-film yang atau tayangan-tayangan yang kurang bermanfaat ya. Jangan sampai kita kasih handphone, anaknya malah download atau melihat tayangan yang tidak bagus gitu ya. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan, mangga silakan. Oh, kita udah jam 8:30. Nanti jam 9 Anda mau ada kuliah umum ya? Halo? Ada kuliah umum yang di fakultas? Ya, Bu. Ya? Dipindah jadwal kan, Bu, kalau nggak salah jadi jam 1 Dipindah siang. jadwal jadi jam 1, Ibu. Oh gitu? Ya. Oke, di sini ada pertanyaan tidak? Nanti Anda bikin ini ya, tugasnya adalah, tugasnya ya untuk hari ini, tugasnya begini, Anda semuanya ada sekian orang, berapa orang ya, silahkan Anda bagi menjadi 7 kelompok. Jadi begini ya, maksud saya, Anda bagi ini sampaikan ke UTS itu pertemuan ke-7 gitunya. Ke-7 kalau nggak salah ya. Jadi Anda bagi ya, misalnya 40 berapa semuanya teh? Ini 49, 48 berarti ya? 48 berapa siswanya teh? Siswanya ada berapa? 45. 46. 46 ya. Silakan Anda bagi ya. Jadi misalnya gini, hari ini saya membahas tentang konsep dasar media, ada fungsi, ada definisi, ada jenis ya, ada kategori dan lain sebagainya. Itu Anda bagi misalnya ada 4 kelompok misalnya ya, yang membahas tentang ini. Di sana Anda bikin semacam makalah deh. Semacam makalah saja, tapi dari berbagai sumber. Satu kelompok minimal punya 5 sumber yang berbeda dari kelompok satu dengan kelompok yang lain. Ngerti nggak maksudnya? Saya gini ya, hari ini saya bahas tentang konsep dasar media. Ya, konsep dasar media. Nah, yang bikin kelompok itu adalah misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, 2, dan 3 ini membuat makalah yang isinya tentang konsep dasar media pembelajaran. Tetapi diupayakan agar 3 kelompok ini menggunakan referensi yang berbeda, dari buku yang berbeda, dan dari jurnal-jurnal yang berbeda. Kalau Anda sudah mentok, nggak ada bukunya, udah habis dipakai sama kelompok 1 misalnya, kelompok 2 dan ketiga boleh dari mana aja, dari jurnal misalnya. Ya, 3 kelompok ini. Kemudian minggu depan misalnya, minggu depan saya bahas misalnya tentang teori media, landasan teori media pembelajaran. Ya. Nah, maka kelompok 4, 5, 6 ngebahas itu. Artinya ngebahas itu, bikin makalahnya. Yang PPT-nya saya saja, Anda yang mengembangkan kontennya, mengembangkan isinya. Jadi pengertian menurut A, B, C, D semuanya ada di sana. Ya. Jadi materi 2 yang handle ada 3 kelompok. Nanti pertemuan ketiga ada 3 kelompok. Sampai habis. Gitu, ngerti nggak?
Sekedar nanya aja santai. Kalau pembelajaran daring teh harus santai aja. Ayo, apa ngerti nggak Kita cuma maksudnya? bikin makalahnya doang, Bu, berarti. Makalahnya aja. Ya, Jadi, makalahnya aja. Bu, referensinya 5. Referensinya minimal 5. Satu kelompok. Dan jangan pakai blog ya. Jadi di sini pakai referensi, nanti Anda kalau prolog-prolog begitu, jangan dari blog, Anda tempel di situ. Nanti Turnitinnya besar. Turnitin teh similarity-nya. Jadi kan kita zaman sekarang itu diupayakan agar karya mahasiswa itu jangan kopas. Boleh ngambil intinya, tetapi meramuknya itu Anda. Boleh ambil pengetahuannya apa, tapi yang meramuknya artinya dengan kata-kata prolognya itu kata-kata Anda. Ya, jangan kopas semuanya. Jangan ambil dari blog ya. Kecuali kalau blog itu mengutip dengan benar. Kan biasanya dari pendapat orang dari sini, ini ambil ke sini, ambil ke sini, ambil ke sini. Jadi blog yang satu dengan yang lainnya, pendapat satu dengan yang lainnya sama kontennya, gitu kan ya? Biasanya kan seperti itu kan? Yang orisinil. Nah, itu kekurangan kalau yang sistem digital itu ya. Artinya teh ini punyaan Asep diambil sama dia diambil sama Dava diambil sama Destra, terus gitu. Karena jadi sama kontennya tuh gitu. Ya. Maka Anda ambilnya jangan dari blog tapi dari referensi. Ya, boleh dari e-book, kan banyak sekarang e-book ya. Nah, jadi sekarang bagi berapa kelompok yang nekel tentang konsep gitu ya. Dikumpulkannya kapan? Dikumpulkannya adalah minggu depan. Kelompok 1 2 3 ngumpulinnya minggu depan, berarti hari Rabu. Sekarang hari Kamis ya, hari Rabu. Hari Rabu makalahnya dari 3 kelompok itu sudah ada gitu ya. Jadi kita nanti pas digabung kita jadi kaya pengetahuannya. Nah, itu kan tujuan dari pembelajaran daring itu begitu. Anda enrichment, ya, content enrichment. Jadi Anda mendapatkan berbagai macam sumber. Pertemuan tatap muka sebentar saja, sejam cukup, stimulus saja. Jam setengah cukup. Ya, yang penting adalah enrichment Anda dari berbagai sumber. Ada lagi? Saya mau nanya, silahkan. Ada yang chat 3 nih, siapanya? Berarti Bu, satu pokok bahasan atau satu pertemuan itu dibuat 3 makalah atau 3 kelompok gitu Bu? Iya. Jadi satu pertemuan itu dibuat 3 makalah atau terserah ya, kelompok ini 3 itu hanya pemisalan ya. Dibahas oleh 3 kelompok. Oke Bu. Ada lagi? Sekolah lagi nggak? Cukup, Bu, kalau dari saya. Cukup ya? Cukup jelas ya? Oke. Dari Asep juga cukup Bu. Oke, sip. Ini pada di rumah semua nih? Ada yang kos nggak? Di rumah, Bu. Di rumah Bu. Jangan di rumah ya. Cung yang kos. Cung yang kos. Ada yang kos. Jadi sekarang nggak ada biaya kos ya? Biaya untuk kos nggak ada ya? Masih tetap ada Ibu. Tetap bayar, Bu. Loh, kok bayar? Ke kampus kadang-kadang? Enggak, masih di sana. Barangnya masih ada di sana, Bu. Oh, begitu. Jadi Anda punya kamar kosong di sana dong ya? Karena kosnya setahun ya? Iya, Bu. Takutnya ada apa-apa, jadi tetap aja bayar ya. Waduh, gimana nih di double ya? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ya saya cukupkan sekian materi hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kita ini sebenarnya sampai jam berapa sih? 9.30? Iya, Bu. Ya betul. 3 Iya, Bu. SKS ya? 9.30. Iya. Iya. Oke, cukupkan sekian, dilanjutkan dengan pembuatan makalah itu tugas mandiri ya. Nah, kalau misalnya saya sampai biasanya kalau daring itu durasinya 1,5 jam gitu ya. Tapi dilanjutkan dengan hal-hal yang self study istilahnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya ya. Anda sudah bagi kelompok kan ya? Nanti Anda bagi kelompok, kemudian
Anda kerjakan teorinya. Jadi selama setengah semester ini kita kepada banyak orientasi teori. Nanti setelah ini ganti sama Bu Neneng, saya masuk ke perencanaan, Bu Neneng ke media. Nanti dengan Bu Neneng banyak sekali penggunaan atau praktik-praktik penggunaan atau pembuatan atau produksi media pembelajaran. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Nah, semuanya sehat selalu ya. Amin Ibu, Ibu. Ibu, sehat selalu juga. Sama-sama. Terima kasih Ibu Ibu. izin live ya. Terima kasih. Iya Ibu, terima Ibu. kasih. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ya. Jangan lupa spot ya nanti di ini ya di ACC ya. Jamal ya. Iya Bu, siap Bu. Oke, mangga. Foto heula guys. Di bawah. Jamal X udah. Iya. Konita malu. Apa? X udah. Belum. Guys, besok libur kita ke rumah Jamal malam. Ayolah mainlah ke rumah Jamal. Ke rumah Jamal Des, euy. gas, des, bijil kecil lagi, des. Ya, Bijil kecil lagi. Ayolah, kapan lah? Ai. Atur waktunya tuh. Tak kasih Jamal, tak. Kenapa? Ai Siti Ananda ada. Nah, itu Tuh, teteh yang ini ya, yang apa? Angkatan berapa sih? 16. 16. 16. Ya, si Aina. Ai kemana sih tetehnya? Jadi teteh itu tuh, jadi Off cam Ai. teteh Suaranya ndet-ndetan. itu tuh cuma ngontrak buat syarat skripsi doang. Jadi ada suaranya gak? Ada aman.